Hai Subs, kembali lagi di YouTube channel Subsider Special, konten untuk Euro 2024. Dan sebelum konten ini dimulai, aku mau minta maaf kalau misalkan beberapa konten di Subsider itu telat uploadnya. Contohnya seperti video saat ini, mungkin pada saat video ini diupload, grup E dan F itu sudah bermain. Dan kali ini di konten Euro 2024 kita akan melanjutkan untuk membahas preview dari grup E yang diisi oleh Rumania, Slovakia, Belgia, dan Ukraina. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita langsung ke videonya. Oke, kita ke negara pertama, ada Rumania. Dan Rumania ini negara yang mungkin bisa memberikan kejutan di Euro 2024 kali ini, karena di fase kualifikasi di grup E, Rumania sama sekali tidak terkalahkan, dan prestasi terbaiknya di Euro itu terjadi pada tahun 2000, di mana mereka berhasil mencapai perempat final. Meskipun Rumania ini tidak difavoritkan untuk melangkah lebih jauh lagi di Euro kali ini, tapi kita tidak bisa meramaikan Rumania karena dari segi permainan mereka juga bagus, mereka juga rapi dan sangat menyerang. Dan kita lihat di fase kualifikasi juga dia menjadi pemuncak klasemen dan sama sekali nggak kalah gitu loh. Rumania ini memang tidak dipenuhi oleh pemain bintang, tapi ada satu pemain yang aku tahu yang bermain di Premier League karena aku ngikutin Premier League juga. Ada pemain Tottenham Hotspur, posisi sebagai back defender, namanya itu Dragusin kalau nggak salah. Dia pemain yang tinggi, pemain yang kuat, umurnya juga masih muda, masih 22 tahun. Dan sebelumnya dia main di Genoa, dan di awal Januari 2024 dia akhirnya pindah ke Tottenham Hotspur. Mungkin dengan kehadirannya dari lini belakang di timnas Rumania bisa memberikan ketenangan dan solidaritas bagi teman-teman yang lain gitu. Ya, patut kita nantikan bagaimana Rumania bisa melangkah lebih jauh lagi di Euro 2024 kali ini. Oke, kita lanjut ke negara selanjutnya. Oke, kita lanjut ke timnas Slovakia. Di timnas Slovakia ini adalah penampilan ketiga di Euro, dan prestasi terbaiknya itu pada tahun 2016. Waktu itu mereka berhasil melaju ke babak 16 besar, dan di Euro yang sebelumnya di tahun 2020 mereka hanya bisa bertahan di fase grup aja. Timnas Slovakia ini mungkin memang timnas yang biasa aja, tapi mereka juga punya chance untuk ke babak selanjutnya untuk memperebutkan di 3 terbaik di grup E ini. Lalu untuk player awards ada pemain bertahan dari Paris Saint-Germain, Milan Skriniar, yang sebenarnya ada juga di tahun ini tuh mengalami cedera dari Januari sampai Maret, dan beruntungnya dia bisa pulih saat sebelum Euro 2024 dimulai. Kalau dari segi pengalaman, Milan Skriniar ini salah satu back yang senior di Milan, terutama dia bisa bawa Milan meraih Scudetto tahun 2021, dan dia juga back yang bisa membawa Milan ke final Champions League, walaupun itu Inter Milan kalah dari Manchester City. Milan Skriniar ini juga menjadi kapten di timnas Slovakia, dan diharapkan dengan kepemimpinannya dia bisa membawa kegemilangan bagi timnas Slovakia, dan berharapannya bisa membawa timnas Slovakia bisa melangkah lebih jauh lagi di Euro 2024 kali ini. Oke, next kita lanjut ke negara selanjutnya. Oke, kita ke timnas Belgia, timnas yang dulunya pernah menjadi timnas yang jago, pernah menjadi ranking 1 FIFA dengan jangka waktu yang lama. Cuma sekarang Golden Generation-nya sudah berakhir, pemain-pemain jagonya udah pada nggak main di timnas lagi, dan di ajang Euro prestasi terbaiknya itu terjadi pada tahun 1980. Ketika itu mereka berhasil menjadi runner up, dan di edisi sebelumnya Belgia hanya bisa sampai di perempat final saja. Di babak kualifikasi Euro, Belgia ini berhasil menjadi juara grup F, dan pemain bintangnya yaitu Romelu Lukaku berhasil menjadi top skor dengan catatan 14 gol. Catatan gol Romelu Lukaku ini menjadi catatan gol terbaik
dari semua pemain yang ada di kualifikasi Euro 2024. Lalu selain ada Romelu Lukaku, beberapa pemain Golden Generation Belgia masih ada yang bertahan, yaitu ada Kevin De Bruyne, pemain Manchester City. Walaupun sebenarnya di musim lalu Kevin De Bruyne mungkin jarang bermain, dan walaupun Kevin De Bruyne jarang bermain, tapi kualitasnya tidak bisa diragukan lagi. Dia bisa memberikan umpan-umpan ajaib, dan dia bisa melakukan progresi passing, bisa dribbling, tendangan bebasnya juga luar biasa, set piece juga bagus dan lain sebagainya. Dan diharapkan Kevin De Bruyne bisa membawa Belgia melangkah lebih jauh lagi. Yang paling diingat waktu itu Belgia bisa sampai ke semifinal Piala Dunia, dan mungkin hal tersebut sulit untuk diulangi lagi, tapi inilah sepak bola, tidak bisa diprediksi. Dan mungkin Kevin De Bruyne bisa lebih sabar lagi karena teman-teman yang jagonya itu udah pada nggak main di timnas lagi sekarang. Sebenarnya ada satu pemain lagi, cuma pemain ini tuh tidak dipanggil ke timnas Belgia. Salah satu pilar penting di Golden Generation Belgia, salah satu kiper terbaik Eropa, pemain Real Madrid, ada Thibaut Courtois, yang sebenarnya memang di musim ini Thibaut Courtois itu mengalami cedera ACL. Walaupun dia kena cedera ACL, sebenarnya Thibaut Courtois ini sudah pulih, dan buktinya dia bisa bermain di final Champions League untuk Real Madrid dan bisa membawa Real Madrid meraih trofi Champions League. Cuman anehnya dia tidak dipanggil, dan ini menjadikan kerugian bagi timnas Belgia karena dari di belakang itu udah ringkih tambah ringkih lagi. Jadinya yang bisa diharapkan timnas Belgia, walaupun dengan defense ringkih, mereka berharap bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Dan ya, kita patut nantikan kiprah timnas Belgia di Euro 2024 kali ini. Oke, next kita lanjut ke negara yang terakhir. Oke, negara yang terakhir ada timnas Ukraina. Mungkin ini adalah negara yang terlemah di grup E, dan negara juga lagi konflik, lagi ada perang dengan Rusia, dan beberapa pemainnya juga nggak bagus-bagus banget. Rata-rata pemain mediocre semua, walaupun mediocre tapi pemain-pemainnya tuh main di klub bagus semuanya. Dan Ukraina berhasil lolos ke Euro 2024 ini melalui playoff. Waktu itu mereka bisa mengalahkan Bosnia dan Islandia di playoff. Untuk player to watch, pemain dari Ukraina ada yang bermain di La Liga dan di tim yang sekarang lagi jago dan lagi naik daun dan lolos ke Champions League juga, di Girona. Ada Artem Dovbyk. Dia di musim debutnya di La Liga dia berhasil mengemas 24 gol bagi Girona, dan ini adalah striker yang luar biasa, dan diharapkannya teman-temannya bisa mensupport dia dalam mencetak gol. Lalu juga ada kiper yang luar biasa dari Ukraina, berasal dari Real Madrid. Walaupun dia itu kiper ketiga di Real Madrid, tapi di musim ini dia cukup banyak mendapatkan menit bermain karena Thibaut Courtois lagi cedera. Ada Andriy Lunin, dia juga pernah menjadi kiper terbaik Piala Dunia U20, dan Andriy Lunin ini salah satu kiper Real Madrid yang berhasil membantu Real Madrid untuk mencapai ke final. Cuman sayangnya di final dia tidak dimainkan karena ada berbagai macam hal, dan aku yakin Andriy Lunin ini bisa memberikan dampak yang berbeda bagi timnas Ukraina di lini bertahan, karena beberapa save-nya itu di Real Madrid itu juga sangat penting, dan kiper ini juga jago dan dia juga tenang, dan mungkin ini juga menjadi pengalaman luar biasa bagi dia untuk bermain di Euro 2024 kali ini. Dan oke, itu aja preview dari grup E. Menurutku ini sebenarnya grup yang jarang dilihat ya, karena negara-negara yang ada di grup ini tuh negara-negara yang kecil, negara-negara yang biasa aja, dan mungkin kayak negara yang nggak dianggap, sesatu grup di Euro kali ini yang nggak dianggap. Cuman di sini aku akan memberikan prediksi di grup ini. Yang jadi peringkat pertama sudah pasti Belgia, dan peringkat keduanya itu diisi dengan Rumania, peringkat ketiganya Slovakia, dan di peringkat keempatnya itu ada Ukraina yang harus pulang di babak fase grup di Euro 2024 kali ini. Dan oke, segitu saja pada video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye.